Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam renungan dari Gereja IHK Indonesia. Saya Pendeta Paulus Eko Dianto, dan sebelum kita bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami merendahkan hati kami buka hati kami, supaya firman ini menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami di hari-hari yang semakin hari semakin tidak baik ini. Tapi kami percaya di dalam kami menjalani hari-hari ini, Engkau terus akan membukakan jalan bagi kami, sehingga yang tidak baik Engkau ubah menjadi baik. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu atas kami semua, juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin, amin, amin. Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang perkataan yang mendatangkan kehidupan. Nah, kenapa perkataan kita ini seringkali perkataan yang tidak mendatangkan kehidupan? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah bukan dari firman Tuhan, tetapi dari hasil sungut-sungut, dari hasil ketidakpuasan, dari hasil sakit hati. Sehingga apa yang kita katakan itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan yang baik, tetapi justru yang tidak baik. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita, maka apa yang kita katakan pasti terjadi. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, dikatakan di situ, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara, jadi kalau kita menggemakan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang mengutuk, bukan perkataan-perkataan yang frustasi, bukan perkataan-perkataan yang penuh dengan dendam dan amarah, saudara-saudara, tapi sebaliknya, perkataan firman Tuhan yang memberkati, perkataan firman Tuhan yang memberikan hidup, maka firman yang dalam kehidupan kita ini akan membuat hidup kita lebih hidup. Nah, jadi perhatikan, hidup kita lebih hidup. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada firman Tuhan. Maka itu dari perkataan dapat menyebabkan dua hal, perhatikan ya. Dari perkataan itu dapat menyebabkan dua hal yang berbeda ya. Yang pertama ya kehidupan, dan yang kedua adalah kematian ya. Juga bisa menyebabkan kita miskin atau kita menjadi kaya, atau apalagi ya berhasil atau gagal ya, berkat atau kutuk, itu dari mulut kita. Jadi dari sumber kataan ya, dari mulut kita, satu sumber ini bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Itu sebabnya hati-hati, saudara-saudara. Nah, di dalam Alkitab kita juga belajar tentang bagaimana bangsa Israel ya, ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa ya untuk masuk ke negeri perjanjian. Nah, setelah mengintai 40 hari, maka mereka memberi laporan. 10 orang berkata, kita tidak bisa masuk ke negeri itu, Musa, sebab yang menduduki negeri itu adalah orang yang tinggi besar perawakannya, raksasa-raksasa yang memakan penduduknya ya, saudara-saudara. Nah, tetapi Yosua dan Kaleb tidak berkata seperti itu ya. Justru sebaliknya, dia berkata, kita maju menduduki negeri itu ya. Bahkan dikatakan itu bukan raksasa ya. Yang raksasa adalah kita, sebab yang kelihatannya raksasa itu dikatakan ternyata itu adalah suku Enak, saudara-saudara ya. Itu suku Enak yang tingginya 7,5 meter ya, memang saudara-saudara menakutkan, pada kenyataannya menakutkan. Tetapi apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb tidak bicara negatif. Yosua dan Kaleb bicara positif. Yang menyertainya sudah meninggalkan ya mereka. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Apa yang terjadi? Apa yang Yosua dan Kaleb perkatakan terjadi. Jadi hari ini kita belajar bagaimana supaya lidah bibir kita ini dikuasai Roh Tuhan ya. Tentunya hati kita harus penuh dengan firman Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, yang meluncur dari mulut kita adalah firman Tuhan yang baik, yang memberkati, bukan kutuk ya, tetapi berkat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini kita menghadapi pandemi ya, virus corona melanda seluruh dunia, juga di Indonesia
Saudara-saudara, perkatakan firman Tuhan. Aku dilindungi oleh Tuhan. Aku dijagai oleh Tuhan. Aku diproteksi oleh Tuhan. Bersama dengan keluargaku dan semua keturunan-keturunanku. Bahkan bisnisku juga diberkati. Ya, sebab aku hidup dalam kekudusan. Aku menjaga kekudusan. Aku mencari wajah Tuhan. Perhatikan. Orang yang mencari wajah Tuhan, menjaga kekudusan, maka dia akan diproteksi oleh Tuhan di dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Doa saya sebagai hamba Tuhan, mari tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut, andalkan Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan. Maka saya percaya apa yang Anda katakan pasti terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.